Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semua, pada video tutorial ini saya akan membahas kegiatan belajar 2 yaitu teknik dasar jelajah dan pandu arah. Jelajah pandu arah adalah aktivitas luar ruangan yang menggabungkan gerak, navigasi sederhana, pengamatan lingkungan, kerjasama, dan pengambilan keputusan. Dalam video ini saya akan menunjukkan perlengkapan yang perlu disiapkan, cara membaca peta secara sederhana, cara menggunakan kartu kontrol, cara merancang pos, cara bergerak aman di lapangan, serta bagaimana melakukan refleksi setelah kegiatan. Jelajah pandu arah adalah kegiatan bergerak dari satu titik ke titik lainnya dengan bantuan peta, tanda arah, simbol, pos, ataupun titik kontrol. Dalam pendidikan jasmani, kegiatan ini tidak harus dilakukan di hutan ataupun lokasi yang sulit. Kita dapat melakukan ini di halaman sekolah, halaman kampus, lapangan, taman, ataupun ruang terbuka yang aman. Tujuan utamanya adalah bukan untuk membuat peserta tersesat, tetapi melatih peserta membaca peta, memahami arah, bekerja sama, memilih jalur yang aman, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Untuk kegiatan jelajah pandu arah, perlengkapan yang perlu disiapkan antara lain adalah peta sederhana atau sketsa rute, kartu kontrol, penanda pos, alat tulis, fluid, kompas jika tersedia, air minum, dan P3K sederhana. Peta digunakan untuk melihat lokasi, arah, batas area, dan posisi pos. Kartu kontrol digunakan sebagai bukti bahwa peserta telah sampai di pos tertentu dan menyelesaikan tugas. Penanda pos dapat berupa kun, kertas warna, bendera kecil, papan kode, ataupun pita. Peluit digunakan sebagai alat komunikasi keselamatan. Air minum dan P3K tetap perlu disiapkan karena kegiatan dilakukan di luar ruangan. Sekarang kita lihat peta sederhana. Dalam peta ini terdapat beberapa simbol. Misalnya, kotak menunjuk bangunan, garis menunjuk jalur, lingkaran menunjukkan pohon besar, segitiga menunjukkan pos, dan tanda panah menunjukkan arah perjalanan. Peserta perlu memahami bahwa peta adalah gambaran dari kondisi nyata lapangan. Jadi, ketika melihat simbol pada peta, peserta harus mencocokkan dengan objek yang ada di sekitar. Kemampuan ini disebut literasi peta. Dalam pembelajaran dasar, peta tidak perlu rumit, yang penting mudah dibaca sesuai dengan lokasi sebenarnya dan memiliki simbol yang jelas. Salah satu teknik penting dalam jelajah pandu arah adalah orientasi peta. Orientasi peta berarti menyesuaikan arah peta dengan kondisi nyata di lapangan. Caranya, lihat tanda utama di lapangan, misalnya gedung, lapangan, gerbang, pohon besar, atau jalan. Kemudian, sesuaikan posisi peta agar simbol pada peta searah dengan objek nyata. Jika menggunakan kompas, peserta dapat melihat arah utara lalu memutar peta agar arah utara dan pada peta sesuai dengan arah utara di lapangan. Namun, untuk pemula, orientasi peta dapat digunakan secara sederhana dengan mencocokkan tanda lingkungan. Dalam jelajah pandu arah, rute harus dirancang dengan jelas. Rute memiliki titik awal, beberapa pos, titik akhir, batas area, dan titik kumpul. Untuk pembelajaran dasar, 4-5 pos sudah cukup. Misalnya, pos 1 membaca arah, pos 2 untuk mengamati lingkungan, pos 3 untuk mencatat potensi risiko, pos 4 untuk memilih jalur aman, dan pos 5 untuk refleksi singkat. Setiap pos sebaiknya memiliki kode. Contohnya, pos 1 memiliki kode A1, pos 2 berkode B2, dan seterusnya. Kode ini akan dicatat peserta dalam kartu kontrol. Kartu kontrol adalah lembar yang dibawa peserta selama jelajah pandu arah. Fungsinya adalah mencatat pos yang telah dikunjungi. Di dalam kartu kontrol, peserta dapat menulis nomor pos, kode pos, waktu tiba, tugas yang diselesaikan, dan catatan singkat. Misalnya, ketika peserta sampai di pos 2, mereka membaca kode B2, lalu mencatatnya dalam kartu kontrol. Jika ada tugas, misalnya mencatat resiko di sekitar pos, maka hasil pengamatan juga ditulis. Kartu kontrol melatih peserta untuk tertib, jujur, teliti, dan bertanggung jawab.
Dalam jelajah pandu arah, peserta boleh bergerak aktif tetapi tetap harus aman. Saat membaca peta, sebaiknya berhenti sejenak di sisi jalur yang aman. Jangan berjalan sambil terus menunduk melihat peta atau ponsel karena dapat menyebabkan tersandung. Kelompok juga perlu menjaga jarak dan tetap bersama. Jangan ada peserta yang berjalan sendirian dan atau keluar dari batas area. Jalur tercepat belum tentu jalur terbaik. Peserta harus mempertimbangkan keamanan, kondisi medan, cuaca, atau keamanan anggota kelompok. Jelajah pandu arah lebih baik dilakukan secara berkelompok. Setiap anggota dapat memiliki peran. Ada peserta yang memegang peta, ada yang membaca arah, ada yang mencatat kartu kontrol, ada yang mengamati lingkungan, dan ada yang memastikan anggota kelompok tetap bersama. Dengan pembagian peran, kegiatan menjadi lebih tertib. Peserta juga belajar bahwa navigasi bukan hanya tugas individu, tetapi proses bekerja bersama dan komunikasi kelompok. Sebelum kegiatan dimulai, guru harus menjelaskan batas area. Peserta harus tahu mana yang boleh dilewati dan area mana yang tidak boleh dilewati. Resiko dalam jelajah pandu arah dapat berupa salah membaca peta, terpisah dari kelompok, keluar dari batas area, terpleset, kelelahan, dehidrasi, atau terlalu fokus pada peta sehingga tidak memperhatikan jalan sekitar. Untuk mencegahnya, gunakan rute pendek, peta sederhana, pos yang jelas, titik kumpul, peluit, briefing keselamatan, dan juga pembagian kelompok. Jika peserta ragu arah, jangan terus berjalan tanpa kepastian. Berhenti sejenak, membaca kembali peta, diskusi dengan kelompok, lalu kembali ke titik aman jika diperlukan. Setelah kegiatan selesai, lakukanlah refleksi. Pertanyaan refleksi dapat berupa, apakah peta mudah dipahami? Apakah pos mudah ditemukan? Apakah kelompok bekerja sama dengan baik? Resiko apa yang muncul? Lalu keputusan apa yang paling penting selama kegiatan? Apa yang perlu diperbaiki pada kegiatan berikutnya? Refleksi membuat jelajah pandu arah tidak hanya menjadi kegiatan mencari pos, pengalaman belajar tentang gerak, navigasi, kerjasama, keselamatan, dan juga pengambilan keputusan. Saudara mahasiswa semua, dalam kegiatan belajar 2 ini, dapat kita pahami bahwa jelajah pandu arah adalah aktivitas luar ruangan yang sangat kaya akan nilai pembelajaran. Melalui kegiatan ini, peserta belajar bergerak, membaca peta, memahami simbol, menentukan arah, bekerja sama, mengisi kartu kontrol, dan melakukan refleksi. Kegiatan ini dapat dilakukan di lingkungan yang sederhana selama dirancang dengan aman, memiliki batas area yang jelas, dan sesuai dengan kemampuan peserta. Dengan rancangan yang baik, jelajah pandu arah dapat menjadi pembelajaran pendidikan jasmani yang aktif, aman, menantang, dan juga bermakna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.